warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya adalah Ganda Marito Harahap, NIM 0306232058, Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, Stambuk 2023, UIN Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepalang merahan yang berjudul Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Berdirinya Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau PMI ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu, tepatnya pada 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Institute Red Cross atau yang disingkat dengan NIRK, yang kemudian berubah menjadi Netherlands Red Cross Afdeling Indi atau NERKAI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya diawali sekitar 1932. Rencana pendirian dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahdar Johan. Rencana itu mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membuat rancangan tersebut dalam sidang konferensi NERKAI pada 1940. Walaupun akhirnya rancangan ini ditolak dengan sangat terpaksa, rancangan tersebut disimpan untuk menanti kesempatan yang lebih tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk suatu badan palang merah nasional. Namun gagal juga karena mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu pun harus disimpan. Akhirnya momentum datang. Tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan palang merah nasional atau perintah presiden. Maka Dr. Buntara yang saat itu menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia kabinet pertama membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia itu terdiri dari Dr. R. Mohtar atau ketua, Dr. Bahdar Johan sebagai penulis serta 3 orang anggota yaitu Dr. Johana, Dr. Marzuki dan Dr. Sitana. Akhirnya pada 17 September 1945, Perhimpunan PMI berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Pasca pembentukan PMI, mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Indonesia dan pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. PMI terus melakukan kegiatan pemberian bantuan hingga akhirnya melalui keputusan Presiden atau Kepres atau RIS atau Kepres nomor 25 tahun 16 Januari 1950 yang diperkuat dengan Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963. Pemerintah Indonesia mengakui keberadaan PMI. Secara internasional pada 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau disingkat ICRC. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-65 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah pada 16 Oktober 1950. Dasar hukum PMI. Keberadaan Perhimpunan PMI dengan segala aktivitasnya di Indonesia mendapat pengakuan melalui yang pertama, Keputusan Presiden atau Kepres RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950. Yang kedua, Keputusan Presiden atau Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963. Melalui Kepres ini, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan lugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia yang berasaskan peri kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 023 atau Birhub 1972. Berdasarkan peraturan ini, PMI dapat menyelenggarakan pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980. Peraturan ini memberikan tugas khusus kepada Perhimpunan PMI untuk menyelenggarakan upaya kesehatan transfusi darah atau UKTD. Yang kelima adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (PMI) disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden atau Kepres RIS nomor 25 tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD atau ART dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Kemudian asas dan tujuan PMI. PMI berasaskan Pancasila, sedangkan tujuannya adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Keanggotaan PMI. Menurut ketentuan AD/ART PMI, yang disebut anggota PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bersedia menjadi anggota. Mereka terdiri atas yang pertama anggota remaja, berusia 10-17 tahun atau mereka yang seusia sekolah lanjutan tingkat atas dan belum menikah. Yang kedua, hak dan kewajiban anggota remaja dilaksanakan melalui Wadah Palang Merah Remaja atau PMR. Anggota biasa berusia 18 tahun atau telah menikah dapat bergabung dalam wadah kegiatan Korps Sukarela atau KSR. Anggota biasa yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI dapat menjadi tenaga sukarela atau TSR. Yang ketiga, anggota luar biasa. Warga negara asing yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Anggota luar biasa yang memiliki keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan PMI dapat menjadi tenaga sukarela atau TSR. Yang keempat, anggota kehormatan, yaitu mereka yang dianggap telah berjasa memberikan sumbangan, diangkat dengan surat keputusan pengurus pusat berdasarkan usulan pengurus pusat, daerah atau pengurus cabang. Kemudian struktur PMI. Perhimpunan PMI adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan oleh tujuan meringankan penderitaan sesama manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Tujuan pemerintah yang diserahkan kepada PMI adalah yang pertama, tugas-tugas yang erat hubungannya dengan Konferensi Jenewa dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebagai lembaga yang menghimpun atau menganggotakan Perhimpunan Nasional. Yang kedua, tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah berupa pengadaan, pengelolaan, dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip bantuan PMI yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata atau berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Yang kedua, bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dari bantuan pemerintah. Yang ketiga, secara struktural PMI memiliki ikatan atau mata rantai organisasi yang sangat kuat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Berikut adalah struktur organisasi PMI. Yang pertama adalah perbendaharaan. Perbendaharaan PMI adalah seluruh inventaris yang berupa uang, barang-barang bergerak, barang-barang tidak bergerak, termasuk surat-surat berharga milik PMI pada tingkat pengurus PMI, baik pusat, daerah maupun cabang, pemilik tanggung jawab untuk mengelola perbendaharaan PMI. Artinya, pengurus pusat mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan dan penggunaannya kepada Musyawarah Nasional. Pengurus daerah mempertanggungjawabkan perbendaharaan yang diperoleh, pengelolaan dan penggunaan kepada musyawarah daerah dan melaporkan kepada pengurus pusat. Kemudian sumber dana PMI diperoleh dari yang pertama adalah bulan dana yang dilaksanakan oleh PMI. Cabang berdasarkan persetujuan pihak berwenang di wilayahnya. Bantuan atau subsidi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pemerintah atau kota. Sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan PMI. Kegiatan PMI. Yang pertama, diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perkemanusiaan Internasional atau HPI. Yang kedua, penanganan bencana. Yang ketiga, pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembinaan PMR dan relawan. Yang kelima adalah pelayanan transfusi darah. Kemudian logo PMI berdasarkan aturan AD atau ART PMI, ketentuan logo PMI berdasarkan yang pertama, PMI menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas warna dasar putih sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal suatu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan-ketentuan penggunaan lambang yang berlaku bagi perhimpunan nasional. Yang kedua, ukuran panjang palang merah horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Yang ketiga, tanda palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Yang keempat, lingkaran bunga dibuat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelompok 5. Demikianlah hasil penjelasan diskusi saya ke palang merahan dengan materi Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu saya menyelesaikan perencanaan video. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.